Bupati Ngada, Andreas Paru, dan Wakil Bupati Ngada, Raimundus Bena, meresmikan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu, PLUT, yang terletak di Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Dengan memohon rahmat Tuhan Maha Kuasa, pada hari ini Rabu, tanggal 28 bulan Februari tahun 2024, saya, Paru Andreas SHMH, Bupati Ngada, dengan ini meresmikan Gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu, Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kabupaten Ngada, dalam rangka meningkatkan kinerja produksi dan daya saing perekonomian melalui koperasi dan UKM dalam mendukung program Tantenela Paris untuk TUKA, TUKU, dan TK. Kiranya Tuhan menyertai segala usaha dan karya kita. Turekisa 28 Februari 2024, Bupati Ngada, Paru Andreas. Rangkaian peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penguntingan pita di pintu utama Gedung PLUT. Ya, selanjutnya penguntingan pita tanda peresmian. Kita hitung mundur bersama mulai dari angka 5. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kegiatan ini diawali dengan perayaan misa dan pemberkatan gedung oleh imam. Bupati Andreas dan Wakil Raimundus Bena berkomitmen untuk terus mengembangkan UMKM di Ngada, baik secara kuantitas maupun kualitas, demi peningkatan ekonomi masyarakat. Kehadiran PLUT tersebut, kata Bupati Andreas, merupakan upaya konkret dari komitmen mereka. Dia menegaskan, PLUT mesti menjadi wadah yang baik bagi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Ngada. Bupati Andreas mengapresiasi pembangunan gedung PLUT tersebut memakai jasa kontraktor lokal. Hal itu menunjukkan, orang Ngada punya kemampuan dan keahlian yang tidak kalah dari daerah lain. Bupati Andreas juga memberikan catatan, pentingnya merawat bangunan gedung tersebut, sehingga tetap menarik dilihat orang. Tidak hanya itu, dia meminta halaman depan gedung PLUT perlu ditata lebih baik lagi, sehingga sungguh menarik minat kaum muda. Kita perlu memberikan perhatian serius kepada anak-anak muda kita usia produktif. Masa depan mereka perlu kita siapkan sejak saat ini. Kita dorong mereka bertumbuh dengan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang kita miliki, ujar Bupati Andreas. Sementara itu, Paskalis Walebay, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngada, menerangkan, PLUT tersebut dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing UMKM. Dia menjelaskan, pembangunan gedung PLUT tersebut dimulai pada tanggal 16 Juni tahun 2023, menggunakan anggaran senilai 8,2 miliar, yang bersumber dana alokasi khusus, DAK, tahun 2023, termasuk pengadaan fasilitas di dalamnya. Fasilitas penunjang PLUT tersebut antara lain, inkubator bisnis kria, inkubator agrobisnis, inkubator digital, dan multimedia. Di PLUT ini juga melayani beragam pelatihan, mulai dari produksi, sertifikasi, bahkan hingga promosi dan pemasaran. Paskalis menjelaskan, saat ini juga, sesuai komitmen pemerintah Kabupaten Ngada, yaitu, Ngada Satu Data, pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk mendata secara valid UMKM di Ngada. Lewat data yang valid dan berkualitas, kata Paskalis, kebijakan dan langkah terobosan dalam pengembangan UMKM di Ngada akan lebih terarah dan tepat sasaran. Dia juga menegaskan, PLUT tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan pemerintah Kabupaten Ngada, yakni Tantenela Paris, yang akronim dari Tani, Ternak, Nelayan, dan Pariwisata, untuk memenuhi TUKA, TUKU, dan TK.
Pak Direktur, terima kasih. Pak Asisten, pimpinan partai dan juga para camat, dari Beliau Barat. Yang saya hormati Pak Pradisa, Kecamatan Beliau Barat. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir, para pelaku usaha operasi, ada beberapa di belakang juga hadir. Yang saya hormati pihak ketiga, terutama ini satu-satunya pengusaha pribadi yang bisa membangun gedung dengan fisik yang kemarin itu hampir 6 miliar. Ini mungkin yang pertama terutama yang selama ini kita belum percaya ternyata bisa bangun gedung ini, luar biasa. Yang saya hormati Pak Jajaran Lokasi, anggota KOR, singkatnya Bapak Ibu sekalian undangan yang saya hormati, saya banggakan. Sebagaimana laporan dari Pak Kadis Koperasi tadi, ingin mengajak kita, mengarahkan kita bahwa begitu besarnya perhatian pemerintah untuk pengembangan sektor usaha, operasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Perhatiannya begitu besar, sehingga dana itu sudah tidak sedikit, 8 miliar lebih. Memang tadi setelah dicek masih banyak kekurangan, ya kita lihat sendiri pengaman agar belum ada, kemudian untuk penjagaan belum ada, termasuk SDM untuk mengawasi peralatan yang ada di atas. Banyak sekali peralatan di atas, kalau tidak didampingi oleh orang-orang yang profesional, maka sia-sia apa yang kita bangun pada tahun ini. Nah, untuk itu Pak Kadis Koperasi dan jajaran, termasuk di sini sudah PTD ya, agar memperhatikan benar. Jadi yang pertama ini faktor pengamanan dulu. Amankan dulu semua aset itu dengan baik. Sambil mengamankan, ajukan anggaran yang berubah, nanti bisa lapor ke Sekda. Kira-kira hal-hal yang diprioritaskan sambil mempersiapkan sumber daya manusia. Sebagaimana tadi saya tanyakan, adalah membutuhkan 15 orang lebih ya, bisa lebih, antara 15 sampai 20 orang yang akan menjadi para pelatih, baik di sektor membuat kue dan sebagainya, kemudian kopi, kemudian tenun, menjahit, kemudian bordir, termasuk untuk IT-nya, ini lengkap semua. Nah, oleh karena itu dalam penjaringan orang-orang yang nanti akan mengawal itu, saya minta secara terbuka, tidak akan ditutup, lelang terbuka, sehingga akan menghasilkan orang-orang profesional. Sekali lagi, dengan persyaratan lelang terbuka dan dites benar, sehingga nanti dia benar-benar akan melakukan tugas yang baik. Dan ini tidak gampang, ini butuh waktu, butuh proses. Nah, sambil melakukan itu, saya minta Pak Kadis dan jajaran, ya, Kepala UPTD untuk menata ini dengan baik, mempersiapkan dengan baik, sehingga pada saat anggaran turun, ya, orang-orang yang sudah siap, kita bisa launching, bisa laksanakan. Jadi ini perlu saya sampaikan. Nah, untuk itu tidak usah dulu disebarkan kepada masyarakat, tetapi lakukan dulu hal-hal apa yang saya sampaikan tadi, sehingga pada saatnya nanti bisa kita berikan pelayanan yang terbaik kepada para pelaku usaha kita, khususnya kalangan kaum muda kita yang saat ini
kita lagi menuju ke usia-usia produktif sebagaimana yang sering kita dengar, bonus demografi. Itu kita menuju ke sana. Dan kita inginkan supaya sektor usaha kecil, mikro, usaha kecil menengah ini harus tercipta sebanyak-banyak, harus melahirkan banyak pelaku usaha sehingga ruang untuk menutup pengangguran itu bisa terjadi. Karena kalau tidak, pengangguran itu akan terbuka. Nah, inilah salah satu upaya pemerintah untuk kita lakukan bersama. Dan saya minta untuk bekerja kolaborasi, tidak bekerja sendiri. Apa yang saat ini sedang dipikirkan oleh koperasi itu juga menjadi bagian yang dipikirkan oleh semua OPD. Nanti ada hal-hal yang pasti ada sentuhan-sentuhan sehingga kita bisa saling membantu sehingga kegiatan ini pada saat nanti bisa dilakukan secara lengkap. Kalau sudah lengkap, kita akan menyurati menteri yang datang langsung di tempat ini. Saya pikir ini baru langkah awal, tetapi akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga kita upayakan paling lambat ya, pada bulan Juli atau Agustus kita bisa melaksanakan launching kegiatan-kegiatan di dalam ruang ini. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama untuk membantu, jangan berikan beban yang berat ini kepada dinas koperasi saja, tetapi mari kita pikirkan bersama, kita laksanakan bersama sehingga beban yang berat ini bisa terlaksana dengan baik oleh dinas koperasi dan jajarannya. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk menyukseskan mulai dari perencanaan, pengawasan, pembangunan sampai dengan kegiatan hari ini. Ini baru awal, masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang saya pikir tahapan selanjutnya itu yang merupakan tahapan yang lebih berat karena menuju ke profesionalisme sehingga betul-betul habis betul-betul persyaratan itu ya, setelah kita tahu persyaratan tidak hanya orang yang berteori tinggal, tapi orang yang bisa mempraktekkan ya. Jadi semua harus lengkap, harus dimiliki secara lengkap. Itulah yang akan menjadi pelatih mereka yang akan mendampingi kegiatan di dalam waktu berikut ini. Ini adalah rumah UMKM, rumah bagi generasi muda Kabupaten Ngada. Saya sungguh mengajak masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya kaum milenial, gunakan gedung ini sebagai wadah untuk mengembangkan diri, ajak Paskalis. Kalau ada yang punya produk-produk, silahkan daftarkan di sini. Kita benahi sama-sama, urus sertifikasi, bantu promosi dan pemasaran.